Oke guys, jadi yang perlu kalian tahu itu pertama, apapun yang kalian inginin itu udah ada di dunia ini. Contohnya kalian misal pengen pergi ke Paris, ke London. Paris sama London ada di dunia ini. Kalian pengen jadi milioner, bilioner, mereka ada di dunia ini, ada. Kalian pengen punya banyak duit ya, duit ada di dunia ini, semua ada di dunia ini. Tapi yang perlu kalian perhatiin, semua hal yang ada di dunia ini itu punya energi, termasuk diri kita. Semua hal, uang ada energi yang bisa kita tarik, Nah, sebelum kita menarik energi apa yang kita inginin, kita juga harus memperhatikan energi yang ada di dalam diri kita sebelum kita menarik sesuatu. Nah, gimana sih biar energi kita ini itu seimbang sehingga kita bisa menarik apa yang kita pengenin? Yang pertama, yang paling penting, kalian jangan stuck di masa lalu. Jadi kalian harus move on. Entah itu 2 bulan yang lalu atau 5 tahun yang lalu, jangan pernah mikirin masa lalu lagi. Jangan sedih sama masa lalu lagi, jangan pernah mikirin lagi, just let it go. Let it go, it is what it is. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, nggak usah pengen memperbaiki lagi, pengen kembali lagi ya, nggak usah, cukup kita ini memperbaiki masa depan aja. Masa depan bisa kita perbaiki, tapi masa lalu kita nggak bisa, jadi nggak perlu dipikir lagi. Karena jika kita terus-menerus stuck di masa lalu, maka kita itu ada semacam tembok yang menghalangi kita dengan blessing yang dikasih sama Tuhan. Jadi Tuhan mau ngasih rezeki, kita mau manifestasi, itu ada temboknya karena kita masih stuck di masa lalu. Kayak aku nih, aku pas SMP tuh punya temen yang baik banget, sahabat, udah kayak saudara, udah aku anggap saudara karena aku dulu punya family issue. Jadi aku bersyukur banget nih punya dia. Tapi pas mau ke SMA itu dia tuh tiba-tiba ninggalin aku. Otomatis hidupku berubah total dong. Ya jadi aku kayak sendirian, terus aku kayak nggak bisa nerima perubahan ini gitu. Jadi aku masih stuck di masa lalu, bahkan aku masih neror dia, masih nge-spam dia, masih kayak pengen dia balik gitu. Karena hidupku itu bener-bener hampa tanpa dia gitu. Jadi aku stuck di masa lalu, aku nggak bisa fokus ke masa sekarang, nggak bisa menikmati masa sekarang, dan nggak bisa fokus ke masa depan juga. Jadi di saat kelas 10 itu aku nggak punya temen sama sekali. Karena apa? Karena aku masih kayak semacam mengunci keberkahanku, mengunci kehidupanku, karena aku masih stuck di masa lalu. Aku masih stuck di temen masa lalu aku yang gak bisa aku lupain, yang gak bisa aku move on gitu. Jadi aku gak bisa attract atau menarik teman baru gitu. Padahal aku pas itu tuh orangnya itu extrovert gitu. Jadi kayak ya bisa lah bersosialisasi gitu ya, tapi gak ada, aku gak bisa punya teman. Mereka tuh tiba-tiba punya circle sendiri gitu aja. Karena apa? Karena aku masih stuck di masa lalu, aku masih belum move on dari masa lalu, aku masih belum bisa let it go, aku masih belum bisa letting go, aku masih detachment, aku masih menempel pada masa lalu itu, aku masih neror masa lalu itu. Jadi kalian harus bener-bener move on dari masa lalu itu, Kak. Apalagi kalau misalnya masa lalu itu toxic, Kak. Buat apa kalian terus mikirin atau misal pengen ngubah, pengen memperbaiki masa lalu, buat apa? Kalau kita masih punya waktu, berarti kita masih bisa memperbaiki masa depan, ya kan? Kayak misal aku nih, emang susah hidupnya berubah kan, nggak punya temen yang sebelumnya sayang banget sama aku kayak saudara, tapi aku masih punya waktu buat nyari temen itu lagi. Nah, saat aku masih belum bisa move on dari masa lalu aku bener-bener nggak bisa fokus di masa sekarang. Jadi masa sekarangku pas itu tuh bener-bener kacau balau. Aku nggak punya temen, aku yang awalnya extrovert jadi introvert, aku jadi sering mojok ya, aku sering
nangis di kelas, kayak dikucilin, bener-bener gak punya temen, apa-apa sendiri, ke kantin sendiri, ke toilet sendiri. Tapi lama-lama aku sadar kayak semua bisa diambil positifnya. Berarti aku jadi independen, aku bisa kemana-mana sendiri, sedangkan mereka berkelompok. Kita bisa ambil semua sisi positif dari apa yang kita alamin untuk menarik sesuatu yang kita ingini. Nah, saat aku udah bisa move on dari masa lalu aku mulai terbuka, aku mulai hidup di masa kini, mulai fokus di masa kini. Secara tidak langsung aku tiba-tiba punya teman, bahkan aku punya circle. Nah, di kelas 11 itu aku mulai aktif di sekolah, aku mulai menikmati masa sekolahku, aku jadi bisa ranking di kelas, juara di kelas ya. Aku punya banyak prestasi, aku bisa ikut olimpiade, aku bisa ngumpulin sertifikat. Karena aku mulai let it go, aku mulai fokus di masa sekarang dan fokus menerima blessing rezeki yang Tuhan kasih, bukannya mengeluh terus terus selalu menangis, ingin kembali ke masa lalu. Itu nggak perlu. Kita cukup fokus menerima blessing yang dikasih dari Tuhan, keberkahan, kelimpahan, abundant yang udah dikasih Tuhan ke kita di masa ini. Hidup bakal benar-benar berubah kalau kita berhasil hidup di masa sekarang dan melupakan masa lalu fokus memperbaiki diri untuk masa depan. Intinya, hidup kamu itu bakal berubah kalau kamu bisa fokus hidup di masa sekarang dan melepaskan apa yang ada di masa lalu. Karena aku jujur aja dalam beberapa bulan ini tuh selalu kayak, ya Tuhan, aku pengen balik ke masa lalu, memperbaiki semua kesalahanku di masa lalu ya, biar masa sekarang tuh nggak kayak gini gitu. Padahal itu salah. Harusnya kita udah menerima, mengikhlaskan apa yang ada di masa lalu, menerima masa sekarang juga, membangun masa sekarang, memperbaiki masa depan. Jadi kita bisa juga fokus menerima apa yang Tuhan berikan ke kita. Kita bisa lebih bersyukur, kita mengurangi mengeluh ya. Kita lebih fokus dengan apa yang akan kita kerjakan untuk masa depan kita ya. Intinya kita harus melepaskan, mengikhlaskan masa lalu, jangan stuck di masa lalu, jangan detach ke masa lalu, biar kita bisa attract sesuatu hal yang baru. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan mengambil sesuatu dari kita jika Ia tidak memberikan yang lebih baik dari kita. Jadi kalau Tuhan mengambil sesuatu dari kamu, Tuhan pasti sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih baik untuk kamu. Oke, jadi untuk video kali ini aku akan bahas itu aja. Untuk video kedepannya aku bakal bahas hal yang serupa kayak ini untuk part 2 gitu ya. Jadi yang untuk part keduanya aku bakal bahas tentang gimana kita bisa menarik sesuatu dengan energi kita. Ya karena semua yang ada di dunia ini adalah sebuah energi, jadi kita bisa menarik dengan energi kita juga. Bagaimana cara menyelaraskan energi kita dengan apa yang kita inginkan. Aku Alexa Nindira, bye.